hari ini yang diberikan kepada saya adalah bagaimana kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan itu memancarkan kasihnya Tuhan. Bukan kasihnya sih, lebih ke memancarkan apa yang menjadi keteladanan yang selama ini Tuhan Yesus sampaikan kayak gitu. Tapi khusus di bulan ini yang mau dibahas itu tentang integritas. Kayak gitu. Nah, sebenarnya pasti setiap dari kita sudah nggak asing lagi sama yang namanya integritas. Banyak banget integritas itu dibahas. Mau di gereja, dunia sekuler, marketplace, sekolah, tempat kerja, dan lain-lainnya, pasti semuanya itu menjunjung tinggi nilai atau sikap integritas. Tapi sebenarnya apa itu integritas? Jadi kemarin saya search. Yang pertama, integritas ini berasal dari Wikipedia ya, saya copy paste. Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi, kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Jadi, menurut sumber dari Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah satu kesatuan yang utuh, kayak gitu loh. Keutuhan yang akan bisa memancarkan sesuatu kewibawaan atau kejujuran. Nah, sedangkan kalau integritas dalam Kristenan atau dalam Alkitab itu apa? Yang pertama ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Sama-sama yuk kita baca. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini dinyatakan bahwa integritas atau teladan itu harus secara keutuhan, secara kesatuan yang berbicara tentang apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita mengasihi, bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita, dan bagaimana kita menjaga kesucian yang ada di dalam kita. Kayak gitu. Jadi integritas itu nggak cuma berbicara tentang apa yang sedang dilihat orang, atau apa yang sedang kita rasakan, tapi secara kesatuan utuh, integritas itu namanya. Lalu berikutnya ada di Amsal 11 ayat 3. Saya bacain aja, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Nah, kalau di versi yang lain, di NIV, kata jujur ini diganti sebagai integrity. Jadi bisa dibilang bahwa ketika kita berperilaku jujur, itu kita sedang berintegritas. Tapi yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, dan bahkan di 1 Timotius 4 ayat 12, kejujuran yang bisa dibilang sebuah integritas adalah ketika kita selalu bertindak jujur, bersikap jujur, berkata jujur, mau orang lain lihat atau tidak, mau orang lain tahu atau tidak, mau ada orang atau tidak, kita tetap bersikap jujur. Itu namanya berintegritas. Jadi kalau misalnya kamu bersikap jujur kalau cuman ketika dilihat orang, itu nggak berintegritas namanya. Kalau kamu cuman tidak mencontek ketika ada guru pengawas, itu nggak berintegritas namanya. Tapi ketika kamu memiliki komitmen, kamu memiliki value, kamu memiliki nilai di mana mau ada guru, nggak ada guru, saya nggak akan nyontek. Itu namanya integritas. Mau diledekin gak diledekin, saya tetap menjaga kekudusan, itu namanya integritas. Mau disakitin gak disakitin, saya tetap mengasihi, itu namanya integritas. Jadi integritas itu bukan cuman ketika kita dilihat, tapi ketika kita nggak dilihat, ketika kita nggak dianggap, ketika orang-orang tidak memperhatikan kita, kita tetap berperilaku benar, itu yang namanya integritas. Jadi bukannya integritas itu bukan cuman sekadar kayak oh ya udahlah, oh karena ada Ci Wendy, jadi kita harus lemah lembut, kita harus mengasihi. Kalau nggak ada Ci Wendy aja nanti kita baru enggak kayak gitu. Mau ada siapapun, ada pemimpin, ada mentor, ada orang tua, siapapun itu, kita harus tetap hidup berintegritas.
Kayak gitu. Dan di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi dibilang, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bukan berbicara kayak, ya udah Ci, nanti tunggu udah lulus SMA, tunggu udah lulus kuliah, tunggu masuk ke dalam dunia pekerjaan baru saya akan berintegritas. Saya nggak akan sikut kanan kiri, saya akan hidup lurus sesuai dengan jalannya Tuhan. Justru dimulai dari ketika kalian SMP, ketika kalian SMA, ketika kalian masih duduk di bangku sekolah, ketika kalian kuliah, belajar untuk hidup berintegritas. Karena yang namanya belajar, kalian belajar aja SD aja 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Enggak ada yang namanya belajar instan dalam semalam. Itu bukan belajar namanya, itu kebut-kebutan namanya. Yang namanya kalau kita mau belajar, ya harus dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal simple kayak gitu teman-teman. Integritas itu berbicara tentang ada orang yang lihat atau enggak, ya pokoknya kita tetap lakukan kebenaran. Kayak gitu. Di Amsal 9 ayat 10 dikatakan gini, saya bacain aja. Siapa yang bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kayak gitu. Di versi NIV-nya dibilang bahwa siapa yang bersih kelakuannya itu walks in integrity. Jadi orang yang berintegritas itu ya udah akan aman jalannya. Karena mau ada orang gak ada orang kan jalannya tetap benar. Tapi kalau misalnya orang yang Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu hidupnya sesuka-sukanya dia. Ketika di dalam gereja baru hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan, puji sembah Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu kelakuannya tidak memancarkan seperti anak Kristus. Ya suatu saat akan ketahuan juga. Ada pepatah yang bilang sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sehebat apapun kita menyembunyikan dosa, sehebat apapun kita menyembunyikan quote-unquote borok di dalam kehidupan kita, orang-orang pasti akan tahu juga. Dan itu akan dibukakan. Dan itu tertulis, siapa yang bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Dan itu dalam Alkitab sendiri yang bilang. Jadi sama-sama kita sepakat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau dilihat orang atau enggak, ya kita harus benar kehidupannya. Mau ketahuan sama life leadernya kek, enggak ketahuan kek sama siapapun, orang tua, guru. Jangan kita berani untuk berkompromi sekecil apapun. Karena segala sesuatu dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal simple. Dan belajar integritas juga sama, dimulai dari hal-hal kecil dan dimulai dari hal-hal simple. Setelah kita tahu apa sih itu integritas? Nah, pertanyaannya kenapa kita harus hidup berintegritas? Yang pertama, sudah pasti Tuhan itu yang sudah memberikan teladan kepada setiap kita. Ayatnya ada di Yohanes 13 ayat 15. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan bilang, Tuhan udah kasih teladan nih, Tuhan udah kasih contoh, kita meneladani atau kita meniru apa yang Tuhan lakukan. Jadi kan Tuhan itu banyak ya teman-teman mengajar, berkhotbah semasa hidup pelayanannya. Nah, salah satu hal yang menurut saya bisa kita contoh adalah dari tentang khotbahnya Tuhan Yesus di kisah orang Samaria yang baik hati. Jadi secara singkat aja, di kisah itu Tuhan tuh menceritakan ada orang Israel yang baru turun dari gunung, terus tiba-tiba ada perampok gitulah, dia dirampok, pokoknya dibikin babak belur, pokoknya udah sekarat lah orangnya gitu ya, barangnya diambil, terus kayak ditonjokin dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus juga menceritakan tentang ada nih orang pertama yang lewat. Orang yang pertama adalah seorang imam. Tapi orang imam lewat cuman kayak, ih ada yang jatuh, ada yang habis rampok. Nggak mau nolongin, takut kayak gitu. Akhirnya dia pergi. Dia cuma lewat doang. Terus yang kedua ada seorang Lewi. Sama, responnya sama. Seorang Lewi juga cuman diliatin terus habis itu udah cuma lewat doang. Tapi orang ketiganya lewat. Orang ketiga adalah orang Samaria. For information, orang Samaria itu adalah, saya kemarin research, orang Samaria adalah orang yang keturunannya itu dianggap nggak murni lah sama orang Israel. Jadi orang Samaria itu hasil pernikahan dari orang Israel sama orang non Israel. Itu sebabnya orang Israel tuh sebenarnya nggak suka sama orang Samaria karena orang Israel menganggap kayak lu bukan keturunan murni, jadi lu bukan keturunan gua kayak gitu. Jadi mereka nggak akur lah kayak gitu, intinya kayak gitu. Nah, tapi
di kisahnya ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa justru yang membantu si orang Israel ini yang quote and quote tidak suka sama orang Samaria, justru dia yang membantu. Kayak gitu. Kan di situ kan nggak ada yang lihat tuh ya, nggak ada yang ngelihat bahwa orang Samaria ini menolong orang Israel. Kayak gitu. Itu kan kisahnya Tuhan Yesus tuh ketika turun gunung, ya pasti tempatnya sepi kayak gitu, nggak ada yang lihat. Tapi orang Samaria ini dia tetap menunjukkan keteladanannya dalam kasih. Dia tetap menolong si orang Israel ini. Bahkan bukan cuman menolong, tapi di kisahnya nanti teman-teman boleh baca di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dibilang bahwa ketika orang Samaria ngelihat si orang Israel ini lukanya dibersihin, dituang pakai anggur, pakai minyak, habis itu orangnya tuh diangkat ke keledainya, terus dibawa ke penginapan dan besokannya ketika orang Samaria mau ninggalin orang Israel ini nggak ditinggal gitu aja. Dibilang bahwa orang Samarianya kasih 2 dinar ke pemilik penginapannya, terus dibilang nanti kalau misalnya gue balik, kalau misalnya uangnya kurang nanti gue akan gantiin. Kayak gitu, intinya gitu. Intinya adalah si orang Samaria ini menolong sampai selesai, sampai tuntas untuk si orang Israel ini. Dan di Lukas 10 ayat 36 Tuhan ngomong kayak gini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi ketika kita bilang, oh saya berintegritas, saya mau hidup jujur, saya mau jadi teladan dalam omongan saya, perilaku saya, tingkah laku saya, kasih saya, kesetiaan saya. Itu bukan cuman sebatas apa yang ada di kepala kita. Bukan cuman sebatas apa yang kita tahu, bukan sebatas doktrin apa yang kita percayai, bukan sebatas agama apa yang kita anut. Tapi benar-benar apa yang kita lakukan. Mau orang lihat nggak lihat, ya apa yang kita lakukan. Apakah kita benar-benar menunjukkan teladan dalam kasih kita, dalam perbuatan kita, dalam kesucian kita. Atau kita cuman quote and quote mau menolong orang, mau mengasihi orang yang memberikan benefit buat kehidupan kita. Jadi kalau orang yang gak kasih benefit ya gue gak mau tolong. Kalau gue dilihat gue baru mau memberi. Kalau ada ketenaran, kalau ada benefit gue baru mau melayani. Tapi enggak, Tuhan ngomong di sini, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadilah orang-orang yang memang benar-benar ngerti bahwa ya ketika kita berintegritas itu bukannya karena kita mau dilihat orang, tapi karena kita mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus teladani. Yang kedua, kenapa kita harus hidup berintegritas? Untuk mempermuliakan Tuhan. Ayatnya di Matius 5 ayat 16, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman kayak, gak mungkin lah kehidupan gue dilihat orang, gak apa-apa lah hidup namanya masih muda, YOLO, you only live once. Kayak ya udah hidup sesuka-sukanya aja, orang juga gak ada yang lihat. Ketika nonton ketika nonton film porno di dalam kamar juga orang gak ada yang lihat, orang gak ada yang tahu. Ketika kita bohong sama orang tua juga kan gak tahu. Ketika kita nyontek, taruh contekan di kolong meja juga kan guru gak ada yang tahu. Tapi di sini, di Alkitab ini, di kisah ini dibilang bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan nama Bapamu di surga. Dan balik lagi ke ayat yang tadi saya bilang, mungkin saat ini kelakuan kamu, perilaku kamu, hal-hal atau dosa yang sedang kamu simpan belum kelihatan. Tapi bukan berarti tidak akan kelihatan. Akan ada saatnya di mana ya itu Tuhan akan singkapkan semuanya kayak gitu loh. Dan Tuhan akan menunjukkan bahwa kayak ini loh, lu salah nih. Lu gak bisa nih terus-terusan hidup kayak gini tuh lu gak bisa. Dan jangan sampai kehidupan kita gitu ya, pujian penyembahan kita, apa yang kita lakukan di hari Minggu itu justru jadi batu sandungan buat orang lain. Tapi belajar untuk boleh jadi batu loncatan buat orang lain. Karena di sini dibilang bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kita tuh refleksi dari kehidupannya Tuhan Yesus gitu. Kita tuh representatifnya Tuhan di dalam bumi ini. Orang-orang tuh nggak bisa lihat Tuhan dengan kasat mata gitu loh. Orang-orang tuh nggak bisa ngelihat kayak ngeliat Ci Wendy, Ci Dita, Ci Caca, Ci Ebi tuh nggak bisa kayak gitu.
yang clearly jelas gitu, orang-orang tuh nggak bisa ngeliat itu. Tapi orang-orang bisa lihat Tuhan dari kehidupan kita, dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, sikap hati kita, keteladanan kita, cara kita mengasihi, cara kita membantu, cara kita menolong. Ya orang-orang akan merasakan hal itu dan orang-orang akan melihat bahwa oh ini beneran anak Tuhan loh. Karena dia hidupnya berbeda, dia nggak sama kayak dunia ini. Terus alasan ketiga kenapa kita harus berintegritas. Karena kita bukan milik kita lagi. Ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran dan kehidupan. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah seseorang yang sangat mengasihi kita dan sudah menebus kita dari dosa, ya kita udah bukan milik kita lagi kehidupan kita. Di Galatia 2 ayat 20 dibilang bahwa namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi meskipun kayak kita memang masih napak nih, kaki saya masih napak, kaki kalian semua juga masih napak kan dalam bumi ya. Ketika dicubit, ketika disakitin orang, ketika diomongin orang masih berasa sakit. Tapi di sini dibilang bahwa hidup yang kau hidupi sekarang di dalam daging, kehidupan kita yang masih hidup, yang masih di dalam daging ini, itu hidup oleh iman dalam Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi meskipun kita masih manusia, ya kita harus hidup bukan untuk diri kita lagi, bukan untuk kedagingan kita lagi, tapi kita hidup untuk Tuhan. Jadi ketika kita berintegritas, kita bukan berintegritas untuk diri kita, tapi kita berintegritas untuk Tuhan. Dan karena Tuhan yang suruh. Dan yang namanya kita sudah ditebus, kan yang namanya kalau kita udah beli barang, kan misalnya ini saya beli handphone, saya udah bayar, udah lunas nih, barangnya udah lunas. Handphonenya jadi punya saya dong, kan nggak mungkin punya toko handphone lagi. Kalau gitu saya nggak beli dengan lunas dong, masih ada cicilan. Jadi kalau misalnya cicilannya macet, handphonenya bisa ditarik lagi. Itu kan, tapi kan Tuhan itu sudah membayar kita, sudah menebus kita dengan lunas, dengan darahnya yang mahal. Kayak gitu, itu sebabnya ya kita udah gak bisa dibilang kita sudah tidak punya hak atas kehidupan kita. Jadi mau apapun alasan kamu untuk tidak hidup berintegritas, ya itu bukan suatu alasan lagi sebenarnya. Ketika kamu memang benar-benar percaya bahwa oh Tuhan itu beneran juru selamat, Tuhan yang menyelamatkan saya sudah ditebus 100% dengan darahnya yang mahal. Ketika kita mempercaya hal itu, ya maka kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, tadi kita udah ngerti kenapa kita harus berintegritas, integritas itu apa. Sekarang bagaimana caranya kita hidup berintegritas? Yang pertama adalah terus melekat sama Tuhan. Ada yang kurang. Ayatnya di Keluaran 34 ayat 29. Ini kisah tentang Musa yang dipanggil Tuhan untuk naik ke atas Gunung Sinai. Mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi intinya adalah di kisah ini nanti teman-teman boleh baca gitu ya di Keluaran 34. Kisahkan bahwa Tuhan itu memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Tuhan bilang kayak gak boleh ada orang yang ikut, jadi cuman Musa aja gitu kayak di situ. Terus habis itu ketika Musa sudah di atas Gunung Sinai, akhirnya kayak ya Tuhan berkomunikasi lah sama Musa di momen itu. Nah setelah selesai berkomunikasi, Musa turun nih. Nah kan dibilang nih kayak Musa tuh gak tahu kalau wajahnya tuh bercahaya kayak gitu. Jadi Musa tuh tidak tahu bahwa dia tuh sedang memancarkan teladannya Tuhan, memancarkan cahaya Tuhan karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi gimana caranya kita bisa memancarkan atau merefleksikan integritasnya Tuhan dalam kehidupan kita? Ya kita harus terus melekat sama Tuhan. Sering-sering ngobrol sama Tuhan, bangun hubungan pribadi lepas pribadi sama Tuhan, punya hubungan yang erat sama Tuhan. Karena ketika hal itu kita lakukan, ya secara otomatis kayak gitu loh, maka pantulan cahayanya Tuhan tuh akan akan terpancar lah dari kehidupan kita. Nih kayak gini ya, saya berdiri di sini nih, saya dekat lampu, kalian bisa lihat kan lampunya menyinari saya kan, kayak gitu analoginya. Tapi kalau misalnya kalian berdiri di belakang, kalian membelakangi lampu, itu
saya nggak tahu, saya nggak kelihatan ada orang di sana atau enggak, tapi intinya yang di barisan belakang, ya dia nggak kena lampunya, dia tidak dicahayai oleh lampunya. Tapi kalau misalnya saya berdiri di bawah lampu ini, ya lampunya bercahaya, cahayanya akan kena ke saya. Simpelnya kayak gitu. Itu sebabnya kita harus dekat sama Tuhan. Supaya apa yang Tuhan pancarkan, cahayanya Tuhan, kasihnya Tuhan, itu juga akan terpancar dari kehidupan kita. Nah, terus cara yang kedua adalah terus berjalan dan mengikut Tuhan. Ayatnya di Yohanes 8 ayat 12. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang yang hidup." Jadi ketika kita berjalan bersama Tuhan, mengikut Tuhan, ya terang itu otomatis kita punya dalam kehidupan kita. Tapi yang namanya hidup dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti penuh dengan proses. Gak mungkin gampang kayak gitu. Yang namanya saya tadi juga udah bilang bahwa kita belajar di sekolah aja butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan ilmu kayak gitu. Dalam kehidupan kita juga sama. Gak akan gampang memang, tapi bukannya berarti tidak bisa. Bisa. Meskipun sulit tapi pasti bisa. Nah, di sini hidup mengikuti Tuhan Yesus itu ya berarti Tuhan Yesus jalan ke kiri, kita jalan ke kiri. Tuhan Yesus jalan ke kanan, kita jalan ke kanan. Tuhan Yesus lurus, kita lurus. Tuhan Yesus berhenti, kita berhenti. Tuhan Yesus lari, kita lari. Kita tuh ibarat kayak lagi ngaca aja gitu loh. Kan gak mungkin ya, kita ngaca nih, kita ngaca gitu ya. Terus tiba-tiba bayangan atau refleksi kacanya berbeda gitu. Kan gak mungkin ya. Itu agak horor ya kalau misalnya berbeda. Misalnya kita kayak gini, terus dia diam, terus bayangannya diam aja, kan gak mungkin. Gitu, sama teman-teman, kayak analoginya kayak gitu. Jadi teruslah berjalan dan mengikut Tuhan kemanapun Tuhan suruh kita, kemanapun apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan dalam kehidupan kita, belajar untuk ikutin kayak gitu. Dan yakin percaya ketika kita belajar untuk mengikuti itu, maka Tuhan akan memampukan kita. Pasti banyak banget gitu ya, kayak dari teman-teman yang bilang, tapi gak bisa Ci, integritas tuh susah, hidup sesuai dengan firman Tuhan tuh susah, menjalani kehidupan firman itu susah. Yes, saya setuju banget, memang susah. Dan saya pun memang masih berproses. Dan saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini masih berproses. Untuk tetap mengasihi meskipun dihianati itu pasti susah. Untuk tetap bersikap jujur meskipun kita dibohongin itu pasti susah. Untuk tetap terus hidup dalam kebenaran meskipun kita lihat di sekolah banyak yang nyontek, banyak yang ngomong kasar. Kita bahkan dikatain sok suci, itu pasti susah. Tapi yakin dan percaya justru di dalam kelemahan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan akan menyatakan kuasanya dan kita akan menjadi sempurna seperti Kristus sempurna. Ayatnya ada di 2 Korintus 12 ayat 9, saya gak masukin slide tapi saya bacain aja. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi jangan dibalik kayak gitu loh, jangan dibalik bahwa kayak nggak bisa, hidup kudus tuh susah, hidup berintegritas susah, jujur itu susah, nggak nyontek itu susah. Justru ketika kita menyerahkan apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menurut kita itu sulit, apa yang menurut kita nggak bisa, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Makanya ketika kita mau hidup berintegritas, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan apa yang menjadi pemikiran kita, jangan mengandalkan apa yang menjadi pengetahuan kita. Karena sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sehandal apapun kita pasti akan jatuh ke dalam dosa. Karena kita masih hidup dalam daging. Tapi ketika kita benar-benar count on sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus bersedia untuk Tuhan proses, ya itu yang akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, kayak gitu loh. Dan ketika kita lagi diproses sama Tuhan, ketika kita ditegur sama Tuhan, jangan jadi kayak, kok kehidupan gue kayak gini sih? Padahal gue udah hidup kudus, padahal gue udah gak nyontek, tapi kok nilai gue tetap jelek. Ya itu namanya sebuah proses. Nikmati saja prosesnya. Dan yakin dan percaya kita akan terus disempurnakan sama seperti Tuhan Yesus sempurna. Kayak gitu loh teman-teman. Nah sebelum saya tutup, ada satu ayat closing. Di Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna.
Jadi Tuhan bilang kita harus belajar untuk terus sempurna. Memang gak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi yang saya mau bilang adalah dari ketidaksempurnaan kita, dari kelemahan kita, justru kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kayak kalau misalnya kita bisa hidup jujur, ya kita akan merasa kayak gue bisa kok tanpa Tuhan. Tapi ketika misalnya kita merasa kita tidak bisa hidup jujur, dan ternyata pada akhirnya kita bisa hidup jujur, ya Tuhan akan menyatakan bahwa kita akan amazed sama Tuhan bahwa kayak, iya loh bisa ya ternyata hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap hidup berintegritas itu ternyata bisa ya. Kayak gitu. Dan yang mau saya ingatkan juga adalah sama-sama juga jaga apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita bersikap. Mau orang lain lihat atau tidak di dalam kesendirian kamu, ketika kamu di depan publik, atau bahkan mungkin sekarang di dalam media sosial, di first account, di second account, karena sedikit banyak orang pasti akan melihat. Dan orang-orang akan melihat bahwa kayak, jangan sampai orang-orang melihat kayak, katanya orang Kristen, katanya agamanya Kristen, tapi mulutnya pedes banget. Katanya orang Kristen, tapi hidupnya tidak memancarkan kasih Tuhan. Jangan kayak gitu, jangan buat Tuhan dicemooh karena kehidupan kita. Tapi belajarlah untuk hidup kita itu bisa mempermuliakan namanya Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Tuhan gak minta kita bayar sepeser pun. Dan bahkan kalaupun kita bayar kita gak akan pernah bisa bayar. Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah buat orang lain kenal Tuhan melalui kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau semua orang di muka bumi ini, setiap orang tuh kenal sama Tuhan. Tapi gimana caranya Tuhan memperkenalkan sosok Dia selain dari kehidupan kita. Orang-orang yang memang sudah lebih dulu kenal sama Tuhan, sudah lebih dulu mengalami perbuatan baiknya Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Ini memang sulit. Dan saya yakin dan percaya juga masih banyak orang yang akan terus berproses, dan semua orang pasti akan terus berproses. Tapi seperti yang saya bilang bahwa sulit bukan berarti gak bisa. Pertanyaannya adalah mau atau enggak kita hidup berintegritas. Bukan bisa atau enggak. Karena kita tidak akan pernah bisa. Justru Tuhan yang akan mampukan kita ketika kita mau. Untuk diproses, untuk terus hidup berintegritas, untuk terus hidup jujur.